Yo 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 yo, yo, balik lagi mulai lagi di opini amatir. Opininya Mamat dan Atin. Atir, luar biasa Atir. Eh, Setelah terakhir kita membahas tentang Dream Team, karena perdebatannya begitu sengit Hmm, setelah Messi dinobatkan sebagai kambing, aka GOAT, God, greatest of all time, God. pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Setelah kita membahas Dream Team juga, kayak lumayan God. seru ya. Cuma setelah beberapa hari berlalu pasca Piala Dunia, banyak berita-berita menarik nih bermunculan, Tir. Apa Salah tuh? satunya adalah terkait Cristiano Ronaldo yang akhirnya dia Wah, mendapatkan klub, yaitu klub Al-Nassr. Al-Nassr dari Apa ya dari artinya Al-Nassr ya? dari Kan Dubai ya. surat ya Mas ya? Al-Nassr. Oh iya ya. Iya Enggak ya. dong. Iya, Iya iya. Iya. Gimana nih, Tir? dari Arab Ah, Saudi. gimana nih, Arab Tir? Saudi. Menurut opini lu, Tir, karena bisa kita lihat ya, Cristiano Ronaldo ini menjadi gaji tertinggi, paling tinggi melewati siapapun, Hmm, dengan umur dia yang sudah kepala 38, 39 ya, mau 39 ya. iya sih. Udah gitu, dia udah tua banget dan harganya sudah amat sangat mahal. Berapa, Tir, total harga transfernya? Nah, padahal gue nggak tahu deh itu berapa tuh. Ya pokoknya mahal banget lah. Yang Eh, pasti, sa- yang sampai pasti gajinya yang mahal. eh, sampai ada orang yang ngitungin semenit Ronaldo itu dapat 100 juta. Oh iya, iya. Oh Ya, gaji. gaji gaji transfer gaji Gaji, kan, gaji, dia iya. nggak ada uang transfer kan, Cuman tapi kalau karena dia free free agent iya, kan. gaji nih ya. Jadi gimana, Tir, menurut lo, Pokoknya Tir? di atas Messi lah. Kalau Ya, nggak di salah atas berapa tuh? Messi, betul. 30 triliun. Gimana, Tir, menurut Ya lo, kalau Tir? menurut gua Al-Nassr atau apapun itu klub yang ibaratnya bukan klub hebat di Eropa lah ya. Ya klub-klub yang harusnya Ronaldo main sih di umur yang sekarang. Karena bisa dibilang Ronaldo itu walaupun udah tua, cuman ego arogansinya itu tetap ada ya. Ya, Ibarat itu menganggap kalau dia itu masih jago gitu. Terbukti ya statistik ada, data ada. ya, Pas Ronaldo main di MU itu dia itu paling sedikit menangnya. ya, Terus baru 3 kali apa 3 kali golin dan itu pun satu atau dua penalti gitu kan. ya, Ya berarti itu kan udah menunjukkan kalau Ronaldo itu ya sudah sepantasnya bermain di klub-klub yang menurut gua udah nggak berkompetisi di Eropa segala macem. Salah satu keputusan yang bagus ya buat Ronaldo ya bukan untuk menunjukkan kehebatannya lagi gitu. Tapi ya mengakhiri karirnya sebagai sepak bola aja ini di Al Nassr ini nih tinggal tunggu aja ya kan apalagi Instagramnya Al Nassr itu langsung langsung. langsung naik tuh ya salah satu ini juga sih gebrakan yang hebat juga dari Al Nassr itu Ya. dan banyak juga ternyata pemain-pemain yang gue kenal situ kayak Abu Bakar terus siapa lagi tuh ada lah pokoknya yang kemarin main di World Cup juga tuh Ya, ya, ya. cukup oke lah Ya. dan Jadi mungkin Ronaldo bisa bisa dengar azan di sana ya. bisa mualaf di sana Harap nih. iya bisa jadi insya Allah. Ya, ini emang emang sangat menarik ya, Tir. Kenapa? Karena eh, sesuai data statistik kita tahu Ronaldo ini sudah tua gitu, dan untuk pertama Betul. kalinya ketika Ronaldo tidak masuk Liga Champion waktu itu, waktu dia di MU, siaran Mm-mm. TV Liga Champion itu turun 30% gitu. Dan pindah ke, Oh iya, iya, pindah ke Euro Cup waktu itu ya. Ke Euro Cup waktu itu MU mainnya di Euro Cup ya namanya. Apa sih namanya? Eropa. Iya, Liga Eropa lah. Iya, Liga Eropa lah gitu, di Liga bawahnya Eropa. Eropa League di Europa League, di bawahnya Liga Champion kayak gitu. Nah, Champion. Europa League malah naik ratingnya kayak gitu. Dan kalau dari sisi bisnis mungkin bisa dibilang ini menjadi salah satu langkah strategis ya, bukan langkah di mana untuk menang gitu. Langkah strategis itu adalah langkah di mana mereka itu secara strategis
ya terbukti ketika Ronaldo dibawa pindah ke Ronaldo ke Arab, dia meningkatkan Instagram, meningkatkan follower, meningkatkan Mm-mm. minat orang-orang untuk beralih ke Liga Arab gitu. Di mana ya udah pasti Iya. uangnya lebih besar gitu. Yang Oh, ya gitulah menarik lah. Ini mungkin menjadi daya tarik tersendiri ya untuk Al-Nassr gitu, menjadi salah satu langkah strategis membawa Ronaldo tuh ke Liga Arab kayak gitu. Tapi benar. Karena pertanyaan menurut ibaratnya, gimana gimana? pertanyaan gua buat lu Tir, menurut lu kenapa Ronaldo menerima pinangan Al-Nassr Tir? Apakah klub-klub Eropa sudah nggak ada yang mau? Ya kalau dilihat dari data statistiknya segala macam ya, ya udah pasti kalau klub-klub Eropa yang nggak bakal ada yang mau ya. Ya karena dengan sifat arogannya itu loh yang menurut gua tuh wah nggak banget sih. Ya ibaratnya Hmm. lu harus mengakui lah diri lu kalau udah wah terus sudah nggak sehebat dulu. Ibaratnya kita harus mengakui Ronaldo dulu itu jago banget, harus banyak banyak rekor yang dia pecahkan. Ibaratnya ya itu dulu kan. Kalau sekarang kan beda lagi. eh, ya Messi 2 tahun lebih muda menunjukkan tajinya lah ya sama seperti Ronaldo yang kemarin bisa juara Serie A itu udah oke lah. Lu garuknya pakai garpu. Ini buat alis Cuman alis. gue nggak tahu ya kenapa Ronaldo itu bisa bisa nerima pinangan Al-Nassr gitu. Apakah ya feeling gue sih gaji sih nggak ada lagi. Menurut lu Apalagi Ronaldo ya mengambil keputusan yang buruk apa enggak menerima pinangan Al-Nassr ini? Karena bagus. eh, di sisi lain ya agennya Ronaldo, Jorge Mendes itu mereka pecah kongsi, tidak menjadi agen untuk Ronaldo lagi. Hmm. Terdengar isu bahwa mereka itu berantem ya, ada ketidak sepakat satu sama lain bahwa Jorge Mendes ingin ingin Ronaldo tetap bermain di Eropa, tapi Ronaldo ya nggak tahu lah gosip-gosip itu. Tapi menurut lo, apakah ini menjadi keputusan yang tepat buat Ronaldo? Karena seperti yang kita tahu, Jorge Mendes ini tidak lagi menjadi agennya Ronaldo, di mana yang seharusnya dia bisa memberi pengaruh yang paling besar terhadap klub, terhadap pemain untuk mengambil suatu keputusan. Apalagi dengan transfer sebesar ini gitu. Ya nggak tahu ya mungkin Jorge Mendes juga udah melihat ini ya masa depan gitu. Wah Ronaldo udah nggak bakal mencuankan gua lagi kali, ya kan ngapain lagi gua Eh, sama lu. Mungkin ya dia udah dapat apa fee agen banyak kali dari Al Nassr ya kan. Al Nassr eh, ini buat oh apa ya. lagi? Tapi kalau dilihat dari keputusan, dengan dilihat dari kemampuan Ronaldo dan umur segala macam, ini keputusan yang sangat tepat banget sih menurut gua. Ya, Ya ya. karena eh, mungkin adalah salah satu klub yang berani menggaji Ronaldo sebegitu besar dan eh, apa eh, mungkin positif dari Al-Nassr-nya adalah ya untuk mengangkat eh, nama klub itu sendiri dengan Instagram aja udah naik seberapa ini dan maksudnya ada plus minusnya lah. Dia pasti kan dia jualin merchandise baju Ronaldo itu pasti laku banget Aku kayak banget. gitu-gitu sih. Setuju, setuju. Oke, Tir, kurang lebih Mm-mm. kayak gitulah ya tentang Ronaldo ya. Sekarang coba kita beralih Iya. ke kemana nih, Tir? Kita mau bahas apa lagi, Tir? Itu kemarin tuh, aduh, si De Gea De Gea sama Alisson ya, cuma Tir? di MU masih 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 di MU ya maksudnya Oke, MU dulu. MU maksudnya itu dengan blundernya emang sih ada desas-desus MU mau belanja kiper baru gitu. Cuman Ya, kayak lagi musimnya kiper blunder nih. iya, betul, betul. Emang Kiper sih bener. masih dalam tahap masih kompetisi FA gitu, tapi ya dilihat dari apa dari De Gea yang udah tua juga gitu kan udah kelamaan juga di MU mungkin udah saatnya dia hengkang gitu. Blundernya Pak menurut gue blundernya nggak terlalu parah cuman ya bukan De Gea banget lah. Jadi itu Iya, iya. blunder itu ada pemain dari kanan dia kayak ngoper gitu cuman kenceng kayak apa
crossing datar lah gitu. Terus bolanya ngolongin kakinya De Gea. Jadi Iya, bolanya masuk gitu. Menurut gua ya, ya Allah masa kayak gitu masuk. Dan iya, yang lebih iya. parah kemarin Alisson Alisson juga ya. ngoper musuh, Kok ngoper bisa? musuh. Itu kayak Alisson lebih parah daripada Kok De bisa? Gea ya. Lebih parah, benernya lebih parah. Terus dia Ya ini, menurut lo gimana Mas? iya, menurut Si menurut Liverpool ini kan, nah menurut lo Liverpool ini kan baru beli pemain nih, yang kemarin eh, terbilang gacor lah di World Cup itu Cody Gakpo. ya, Nah, menurut lo Liverpool ini harus berbenah di goalkeeper nggak nih? Gitu. eh menurut gua ya sebenarnya Alisson tuh kiper yang bagus. Hmm. Dia beberapa kali melakukan penyelamatan penting dan oke ya. Dia dia ini Nah, kiper Brazil kan ya? Alisson kan? Brazil, Iya. iya, Eh, kiper eh, kiper terbaik dunia. Bukan nih, bukan, bukan. Dia bukan sekarang lah. kiper terbaik dunia lah bisa dibilang. Hah, kok bisa? Termahal, Oh, termahal. Iya. maksudnya termahal lah. Jadi menurut gue sebenarnya ini dia oke. Dia lagi nggak hoki aja sih. Tiba-tiba lagi blow onnya keluar gitu. Sebenarnya ini gue Bener. mengingatkan Alisson ini dengan masa-masanya Buffon zaman dulu. Di mana dia lagi Oh jago-jagonya, gitu. di saat krusial dia malah blunder, malah gol kayak gitu, kebobolan sama gol-gol yang nggak jelas, nggak penting gitu. Ini sebenarnya Alisson nih Iya, apa namanya harus dilihat lagi sih beberapa pertandingan ke depan gitu. Kita nggak bisa ngambil keputusan hanya dengan satu pertandingan doang. Kecuali Harry Maguire gitu. Harry Maguire kan blundernya nggak ketulungan tuh. Berapa pertandingan blunder mulu. Nah kayak parah. gitu. Kalau gitu, kalau menurut gue mah udahlah ini fix emang orangnya Ble aja sih emang udah nggak pantas gitu kayak gitu kecuali Harry Iya. Maguire blundernya cuma sekali gitu 2 kali ini mah terus-terusan gue males sih ngeliat Harry Maguire gitu kalau menurut gue Alisson masih menurut gue mah Alisson tuh masih bisa dikasih kesempatan lah untuk membuktikannya diri dia lebih jauh lagi gitu yang penting Alisson tuh nggak Alisson terus. Alsan. Enggak Mas, masalahnya gol pertama dan gol kedua itu bisa dibilang itu kesalahan Alisson karena gol terakhirnya Wolverhampton itu ya kalau kiper-kiper sekelas siapa ya yang oke-oke gitu masih bisa ketepis tapi ini sekelas kiper yang di FIFA overallnya tinggi gitu masa nggak bisa. Ya. Menurut gua aneh aja sih. Kalau gol pertama gue setuju itu blundernya banget itu. Cuma Parah. kalau gol kedua, Karius kayak Karius. ya kalau gol kedua menurut gua ini dia tuh salah nebak bola sih menurut gua. Jadi kayak bolanya tuh Hmm. mantul gitu. Dia dia Iya. dia salah langkah lah menurut gua kayak gitu. Emang emang Black menurut gua untuk sekelas Alisson harusnya itu nggak boleh ditolerir ya gitu, nggak boleh jadi Alisson terus gitu. Jadi ya menurut gua tapi lebih parah blunder golnya dia nomor satu tetap gol pertama. Benar. Kalau lebih parah emang satu. Nah, Ya, terus ada lagi nih Mas yang lebih menarik nih. Kemarin Real Madrid itu kalah sama Villarreal. Villarreal. Yang unik adalah Real Madrid ini nggak menurunkan pemain berkebangsaan Spanyol untuk pertama kalinya. Iya, Gimana itu Mas menurut lo? Apakah ini menjadi apa ya? Klub seperti di Inggris gitu yang udah nggak ah yang penting jago gitu. ya, Nggak menunjukkan kalau nationality lagi gitu. ya. Sebenarnya menurut gua Madrid ini kelakuannya emang udah dari dulu begitu ya. Madrid ini karena mempunyai banyak uang, dia itu maunya instan Hmm, dir. Dia nggak mau proses pengembangan kayak La Masia gitu. Padahal kan Madrid juga punya lulusan-lulusan Madrid yang oke juga. Salah satunya kayak ya, Casillas zaman dulu, terus ya. Raul. Jadi, eh, Cuma udah nggak lagi gitu karena mereka udah kebelet harus juara gitu. Ini udah kelihatan dari zaman dulu ya ketika di mana Madrid Barca itu mengandalkan La Masia pemain-pemain muda kayak Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Messi
Madrid mah apa beli pemain yang dikiranya itu bisa langsung instan menang kayak gitu. Langsung instan jadi gitu. Menurut gua emang ini gua nggak kaget lagi sih kelakuannya Madrid kayak gini. Tapi kalau bisa, kalau kita tarik ulur ke belakang gitu ya, sebenarnya emang iya instan, cuman emang ada hasilnya gitu kan. Walaupun emang membutuhkan budget yang tinggi gitu, kayak waktu itu beli Zidane, beli Beckham, beli siapa lagi tuh yang jago-jago lah. Ya, Los Galacticos gitu ya kan. ya, Siapa? Ronaldo. Tapi terbukti gitu. Oke, juara segala macem, juara champion. ya, Kalau dari skuad Spanyolnya, Real Madrid itu sebenarnya ketolong sama Casillas doang sebenarnya dulu. ya. Ya kalau bisa dibilang nih, Casillas, terus Salgado, ya Betul. kan. Itu yang jadi starter sama si Raul lah, sama Raul. Nah, cuman Raul. makin 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 apa makin ke depan nih sampai sekarang-sekarang, Casillas kan udah lagi dan ganti Thibaut Courtois segala macam. Cuma menyisakan Sergio Ramos, terus Carvajal, itu doang tuh yang Spanyol. Nah, makin ke sini lebih parah. Ya, Kalau Carvajal itu udah tua tuh, siapa lagi pemain Spanyolnya kan gitu. iya betul, betul. Nggak ada lagi. Setuju gue, Ter, setuju. Ya gitulah, mau gimana? Harus Emang mencari, betul. harus mencari dari Castilla, dari Real Madrid, apa Real Madrid yang kedua yang benar-benar jago. Yang udah kelihatan Ya. sih sebenarnya Marco Asensio, cuman ya masih ketutup lah sama yang si Vinicius, Si Rodrigo, Enzo segala Zidane macam. nggak masuk tim utama ya, pindah ya? Dia udah pindah ya? Enzo Zidane, wah, itu Anaknya kiper gitu Zidane, ya, kalau nggak salah. kagak anaknya Kiper ya? Zidane, bukan pemain Iya, gelandang, ada gelandang, lagi Zidane kiper. Gelandang ya? Wah, gelandang. kayaknya udah nggak lagi. Iya, 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 iya. Tapi ada anaknya Zidane yang kiper. Oh gitu. Mm-mm. Coba gue Tapi kan lihat. juga bukan orang Spanyol, Bukan, betul. orang kan gitu. Betul, betul, betul. Nah, lo Mas bahas apa lagi? Dia masih main di Madrid, tapi masih di tim tim junior. Oh, cak ternyata ini Nah, gue baru ngecek. sebenarnya gini, sebenarnya kayak Barcelona B, terus Oh ya benar. kalau si Madrid kan, kalau Madrid kan kalau nggak salah Castilla ya gitu lah. Ya, betul. Dia itu emang ada liganya Mas, ada liganya. Dia main di mana, Segunda, di Segunda, ya, 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 betul, ibaratnya betul. Serie B-nya lah. Seri B, benar. Hmm. Dia ada liganya, ibaratnya tuh maksimal umurnya emang ada sih. Kalau nggak salah 25 tahun lah. Ya kalau Hmm, dia 25 tahun gitu-gitu aja ya otomatis dijual gitu kan, nggak jago-jago banget, nggak bakal bisa masuk skuad kita ya, betul. gitu. Ibaratnya bapaknya jago kan anaknya belum tentu jago Mas. Belum tentu. Iya. Ya, Malah kebanyak ya, ada juga yang bapaknya kurang, anaknya jago. ya, betul. Ini iya benar, Tir. Madrid ini kelakuannya emang ya gitulah. Gua nggak kaget sih gitu. Tapi menurut gua Hmm. kekalahannya sangat memalukan sih kalah sama Villarreal gitu. Iya. Kipernya ini lagi si siapa? Lupa gua. Kiper Liverpool zaman dulu yang botak. Persiapa nih? Villarreal, Bartes, bukan Bartes. botak. Yang Liverpool, kiper Liverpool zaman dulu, yang Pepe Spanyol, Reina, Pepe Reina Pepe kipernya. Reina. Udah tua gitu, men. Emang Main. iya. Iya, tadi gue liat highlight kebetulan. Eh, Nah, sekarang kita bahas pemain yang kemarin main nih, Mas. Ya, gimana tuh? Coba, sedih ibaratnya orang Spanyol pasti, ya kan, Ya, mendengar Real Madrid ini nggak ada pemain Spanyolnya gitu. Gimana nanti kalau Euro gitu kan? Masa dari pemain Barcelona semua, nanti orang Spanyol marah lagi. oh iya betul. Benar juga. Mana sih kemarin? Villarreal. Nah, dari kiper nih, Mas. Thibaut Courtois, Nah, ya kan? Yang kita tahu itu orang Belgia, ya betul. kan? Terus ada dari back itu si
David Alaba. Yang David kita tahu Alaba. dia orang Jerman. Austria. Yang ini Austria ya. iya Austria. Sebenarnya apa ada cadangannya dari Spanyol juga ada kayak Nacho gitu. Cuman ya nggak dipilih sebagai pemain utama karena kurang gitu kan. Kurang. Rudiger, Rudiger, pemain orang baru dari Jerman. Chelsea. Iya, orang Jerman, bukan orang Spanyol. Iya. Dari bek kiri, Mendy, Eh, iya bukan Mendy orang, benar. eh, Mendy dari mana tuh? ya kan, dari Prancis. Ya. Dia nggak apa bek kiri dari pelapisnya juga bukan orang Spanyol gitu. Nah, ini menarik adalah posisi Carvajal yang biasanya ini Eder Militao bermain di mana? Di CB. Tengah, tapi sekarang jadi RB gitu. Ya. Militao orang Brazil. Kalau di lini tengah emang dari dulu emang nggak ada pemain Spanyol gitu, kurang gitu. Ya. Kayak Modric, Toni Kroos, Tchouaméni gitu emang nggak ada. Nah di lini depan dulu masih ada gitu kan, kayak Vasquez dulu masih sering Vasquez. mainin Alvaro dari Morata. Morata kayak gitu-gitu. Dulu masih ada lah ya. Masih ada. Sekarang udah nggak ada. Malah Ya. Vinicius, Benzema, terus Valverde. Valverde ini unik juga posisinya kayak bisa di tengah tapi bisa winger juga. Ya. Ya emang udah nggak ada pemain-pemain Spanyol yang berbakat lagi di Madrid gitu. Yang sekarang nih yang masih aktif Spanyol di Madrid itu ada Vallejo. Itu aduh enggak banget lah. Terus Nacho, Lucas Vazquez, sama Dani Ceballos. Udah gimana lagi? Ya, kalau orang-orang bilang mana? Kalau orang Spanyol bilang ya kan, wah yang dibawa Luis Enrique dari Barcelona semua, ya mau gimana orang dari Madrid begitu kan? Iya betul Ya betul enggak? betul. Benar. Iya. Ini salah Mau satu gimana? argumen yang bagus itu. Karena kemarin kan Iya. Enrique diserang habis-habisan gara-gara membawa pasukan La Masia. Emang bener sih, La Masia Itu pemain mudanya Gavi aja masuk tim utama. Padahal dia baru 18 betul. tahun. Lah, 18 tahun. ngomongin ngomongin Madrid ya, elah. Kagak ada yang jadi starter kalaupun ada. Nah, itulah kayak Gavi mungkin kalau dia cadangan terus nggak bakal masuk Spanyol, Mas. Betul, Itu kan betul, keberanian Xavi mainin Gavi gitu. Ibaratnya betul. makin sering bermain makin gacor gitu. Kayak mungkin dia pernah alami kali dulu ya. Artinya yang dibutuhkan oleh pemain-pemain Spanyol ini sebenarnya adalah kesempatan ya gitu. Kesempatan untuk membuktikan Kesempatan. diri, betul. Karena bisa Betul. dibilang Barcelona ini nggak takut untuk memberi kesempatan gitu ya. Ya kalah-kalah sedikit mungkin nggak apa-apa Mm-mm. lah gitu. Jadi kita bisa tahu potensi akan sejauh mana. Nah, Karena seperti yang kita tahu dari zaman dulu, Boyan Kirk, hmm. terus siapa lagi lah itu banyak pemain-pemain yang kita kagak ngerti ini siapa ya tiba-tiba masuk Banyak. pemain di Barcelona. Tapi Iya, ya musim berikutnya diganti. benar. Cuma ya itu kita bisa ngelihat karakteristiknya Iya, Barcelona emang tidak takut untuk mereka memberi kesempatan untuk anak-anak muda gitu. Kalau berhasil akan sangat bagus banget, benar. tapi kalau gagal ya udah tinggal ganti meskipun nggak juara gitu. Ya Itu. dengan ini sebenarnya bisa ngelihat karakteristiknya Barcelona Madrid ya emang ini klub ambisius banget, ambisius menang gitu. Kayak gitu sih. Ibaratnya sekarang pemain-pemain Madrid yang yang dari Spanyol gitu. Udah berumur juga gitu loh. Udah bukan pemain muda lagi, tapi Ya. masih ketakutan gitu mau dimainin apa enggak. Emang emang ini pemain-pemainnya emang emang cuma buat ini doang, buat pelapis, murni Ya, pelapis bukan starting ya betul, betul. kayak gitu. Kayak gitu. Oke lah kalau gitu. Udahlah, Hmm, kiranya cukup segitu aja Tir ya untuk eh, podcast kita kali ini ngomongin bola, opini dari kita berdua yang amatir, opini Mamat dan Atir yang seperti yang betul. kalian tahu kita ini bukan pemain bola, kita ini cuma komentator yang sotoy. Eh, jadi kalau Hmm, kalian punya pendapat lain
Silakan komen di bawah. Eh, Mungkin kalian punya argumen-argumen yang berbeda, komen aja di bawah ya. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye. Bye.